Halo cuy, balik lagi di sini sama gua Dimas Wahyu Pratama di konten DNS Corpo. Dimas ngucap sendiri. Oke teman-teman, di sini gua bakal menceritakan yang kemarin gua sempat bahas tentang pemagangan gua. Di sini gua jelasin dulu teman-teman, gua sempat pemagangan selama 2 tahun, selama 3 bulan durasinya di semua perusahaan tertentu. Di sini gua bakal ceritain yang pertama, gua sempat jadi admin sales, lebih tepatnya marketer di brand wifi tertentu. Di situ gue selama 3 bulan mempelajari karakter tiap manusia, yang dimana ada orang menyebalkan, ada orang yang bikin mood kita juga bagus ya teman-teman. Yang kedua, gue sempat pemagangan di storekeeper, lebih tepatnya di hotel. Gue di situ sebagai orang purchasing, bahasa simpelnya mungkin gue sebagai orang retail yang membawahi kebutuhan para chef dan kebutuhan hotel tersebut apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, gue sempat pemagangan menjadi administration di tempat alat berat seperti kren dan yang lainnya. Di situ gue menginput semua data yang dimana kebutuhan alat berat sampai jam kerjanya alat berat itu gue sempat mengerjakan itu semua. Dan pemagangan yang selanjutnya gue di rumah sakit teman-teman. Gue pernah pemagangan di rumah sakit sebagai admin medical check up, yang dimana sebetulnya ini bukan jurusan gue, karena gue mencoba teman-teman. Di sini gue sebagai admin pada umumnya, tapi di sini gue collab dengan para dokter-dokter handal, yang dimana di situ gue mengarahkan pasien ke dokter tertentu, yang dimana di situ orang-orang bakal di medical check up. Menurut gue itu suatu kenangan manis ya, karena ketika gue di medical check up, gue selalu dibanggakan oleh ketua gue. Ya menurut gue ini lumayan, impactnya lumayan besar menurut gue untuk kehidupan gue sekarang. Selanjutnya gue sempat pemagangan di ekspor impor teman-teman. Maaf kalau gue agak terbata-bata di sini. Gue sempat di ekspor impor teman-teman, yang dimana gue mengerjakan bill of loading, yang dimana gue harus menginformasikan ke agen kapal, karena gue mengirim barang lewat jalur laut, lebih tepatnya di kapal. Gue di situ mengonfirmasi kepada orang-orang bea cukai dan yang lainnya. Selanjutnya gue pernah menjalani pemagangan di galangan kapal teman-teman. Gue sempat di situ sebagai staff general affair sebetulnya. Di situ gue membawahi tugas-tugas dari HRD. Mungkin HRD bakal ada tugas apa seperti ini, dan gue lakukan ke depannya. Itu selama 3 bulan lebih, mungkin hampir 4 bulan gue melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya gue sempat jadi PIC di suatu perusahaan. Sebetulnya perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, yang dimana ini perusahaan baru mulai lagi karena pemilik sebelumnya sudah meninggal dunia dan sudah almarhum. Di situ gue mulai menjalani proses bagaimana gue PIC di lapangan. Gue berbenturan dengan orang-orang di lapangan yang sebelumnya gue tidak memiliki keahlian tersebut. Kenapa teman-teman gue di sini ceritanya bakal panjang di video akhir ini? Karena menurut gue ini salah satu pengalaman terbesar gue, yang dimana biasanya gue mengambil itu kalau tidak admin ya perkantoran pada umumnya saja gitu. Kenapa gue berani ngambil di lapangan? Karena gue pengen tahu lebihnya di lapangan tuh kerasa seperti apa gitu. Kebetulan perusahaan gue dapat kontrak di suatu perusahaan tertentu, lebih tepatnya di daerah Suralaya ya teman-teman. Di situ gue sempat membawahi, gue sebagai wakil direktur, gue membawahi 80 orang, yang dimana gue harus mengonfirmasi ke tiap ketuanya. Mungkin kita bisa bilang mandor ya teman-teman. Gue di situ harus mengonfirmasi ke semua mandor bahwa pekerjaannya harus selesai hari ini pun. Yang dimana kebutuhan perusahaan gue itu sebenarnya produksi saluran air. Di situ gue mulai belajar. Gue tadinya tidak mengerti sama sekali tentang sistematika volume itu seperti apa, hingga akhirnya gue bisa seperti sekarang. Gue banyak berkontribusi di tempat itu menurut gue pribadi, dan alhamdulillahnya gue tidak menyimpan kesan buruk untuk teman-teman gue di sana juga. Gue menganggap semua bapak-bapak dan yang lainnya itu sebagai teman gue, karena mereka yang sudah
menetralisirkan semuanya di lapangan. Mungkin kalau tidak ada mereka, tugas gue juga tidak bakal selesai, teman-teman. Sempat tadinya gue mengajukan kontrak untuk perpanjangan, tapi ada miskomunikasi antara gue dengan atasan, dan diakhirkannya gue dilepas secara terhormat. Alhamdulillahnya teman-teman, gue juga sangat berterima kasih dengan bos gue waktu itu. Ya alhamdulillahnya mungkin di sini pembelajarannya, teman-teman mungkin mau mencoba hal baru yang sebelumnya teman-teman belum pernah ambil, silahkan dicoba, silahkan diambil. Karena kalau teman-teman tidak ambil kesempatan tersebut, kalian bakal penasaran. Sampai mati pun kalian bakal penasaran. Mungkin gue sudahi konten ini. Sekian dari gue, Dimas Wahyu Pratama di sini. Jangan lupa subscribe channelnya DNS Corpo. Dimas ngucap sendiri. Bye-bye.